Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Zalampa dari kelas Manajemen 19C dengan NPM 19 411-051. Kali ini saya ingin mempresentasikan pertemuan ke-8 mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana meminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maruti obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga atau kupon interest rate yang menunjukkan beberapa presentasi dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Selanjutnya, jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Apa itu obligasi pemerintah? Obligasi pemerintah atau biasa disebut juga government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam demonisasi mata uang negara. Obligasi pemerintah bisa disebut juga dengan obligasi bebas risiko, sebab pemerintah suatu negara dapat menaikkan pajak ataupun mencetak uang guna melunasi pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yang dalam istilah asing disebut dengan corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada juga obligasi korporasi yang di peringkat atau ada yang tidak di peringkat. Yang ketiga, ada obligasi pemerintah daerah. Merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan keuntungan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan atau revenue bond. Nilai obligasi pemerintah daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai obligasi daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini, maka pemerintah daerah dilarang menerbitkan obligasi daerah dengan jenis indeks bond, yaitu obligasi daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan indeks tertentu dari nilai nominal. Selanjutnya ada obligasi luar negeri atau global bond. Adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor, artinya alokasi penggunaan tidak perlu ditentukan sejak awal. Obligasi tersebut diperdagangkan di luar negara yang diterbitkan global bond. Sebagai contoh, ada yang disebut dengan euro bond.
yaitu global bond yang diterbitkan oleh suatu perusahaan luar Eropa dan kemudian dijual di Eropa. Seperti halnya obligasi, ada bunga dan jangka waktu yang ditetapkan untuk pembayaran global bond. Selanjutnya, ada jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama ada obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate. Biasa disingkat dengan nama FR yang membayarkan kupon dengan nilai presentasi tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Dihitung dari nilai pokok obligasi atau nominal obligasi. Obligasi ini hampir serupa dengan deposito yang membedakannya jangka waktu jatuh temponya lebih panjang, bisa sekitar 1-30 tahun. Semakin panjang waktu jatuh tempo, semakin besar pula kupon obligasinya. Yang kedua ada obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate. Bisa disingkat VR, merupakan obligasi yang membayar kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan atau benchmark secara berkala. Salah satu surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga mengambang atau variable rate. Membayarkan bunganya setiap 3 bulan atau kuartalan berdasarkan imbal hasil surat pembendaharaan negara atau SPN yang dijadikan sebagai suku bunga yang diterbitkan melalui lelang di pasar perdana domestik. Yang ketiga ada obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau tanpa tingkat suku bunga. Biasa dikenal dengan zero coupon bonds. Adalah suku obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskon dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Yang selanjutnya ada obligasi diskon penerbitan awal. Beberapa obligasi bahkan tidak membayar kupon sama sekali, tapi ditawarkan dengan diskon di bawah per value-nya, sehingga memberikan apresiasi modal sebagai ganti dari pendapatan bunga. Efek seperti ini disebut obligasi dengan kupon 0 atau zero coupon bond. Atau bisa juga dengan disebut original issue discount atau obligasi dengan diskon emisi awal. Selanjutnya, obligasi dapat dikonversi atau convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukar dengan saham. Biasanya perusahaan emitted. Bagi perusahaan, penerbit obligasi dapat dikatakan sebagai penerbit saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham sebagai biasanya emitted pada harga dan jumlah tertentu. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini guna untuk menentukan nilai imbal beli atau obligasi tersebut. Atas obligasi tersebut. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Selanjutnya, imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity. Yang kedua ada imbal hasil saat penembusan atau yield to call. Yang tiga ada imbal hasil saat ini.
Selanjutnya, harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu, misalkan ketika kondisi ekonomi berubah. Harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemerintah yang diakui oleh Moody's Standards atau PUR, bisa disingkat S&P, dan di Indonesia ada PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah triple A dan terendah adalah D. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.